Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi. Firman Tuhan akan menyapa kita dalam satu hari ini, diambil dari kitab 1 Tesalonik 5 ayat yang ke-15. Demikianlah bunyinya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang kekasih, setiap orang akan memiliki identitas, baik identitas jenis kelamin ataupun identitas bangsa, suku, dan identitas apa pekerjaannya. Dalam KTP kita bisa membaca identitas seseorang, dan melalui pakaian yang dia gunakan juga kita bisa melihat identitas seseorang. Saudara, pada hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan tentang identitas sebagai orang-orang percaya. Apakah itu saudara, bahwa setiap orang percaya identitasnya adalah adanya persekutuan. Manusia sebagai orang percaya tidak hidup seorang diri saja. Dia harus berinteraksi satu dengan yang lain, apakah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di gereja, atau di persekutuan marga, di sekolah dan lain sebagainya. Dalam interaksi itu, maka orang percaya akan bertemu dengan berbagai-bagai macam kepribadian, karakter, berbagai macam suku atau marga, agama sekalipun. Dalam interaksi ini kemungkinan besar juga terjadi tidak hanya interaksi yang baik-baik saja, tetapi kemungkinan juga akan terjadi kita akan mengalami gesekan, akan mengalami konflik satu dengan yang lain. Walaupun kita baik barangkali, kita menganggap diri kita tidak menjadi sumber konflik, kita tidak menganggap diri kita orang yang jahat atau apapun. Tetapi kalaupun kita menilai diri kita baik, tidak semua orang melihat kita dengan baik. Mungkin ada orang yang menilai kita dengan negatif, ada orang yang menginginkan kehancuran kita, menginginkan kejatuhan kita, tidak menginginkan kesuksesan kita dalam interaksi dimanapun kita berada. Nah, akan muncul persoalan ketika di tengah-tengah interaksi itu ada orang yang berlaku jahat kepada kita, merencanakan rencana yang tidak baik. Karena itu disinilah peran anak-anak Tuhan menunjukkan identitas yang sesungguhnya. Identitas kita bukan sekedar kita rajin ibadah setiap hari Minggu, kemudian kita berdoa ketika saat makan di pinggir jalan, atau kita sedang bernyanyi memuji Tuhan pada saat ibadah-ibadah persekutuan orang-orang percaya. Tetapi lebih daripada itu dituntut oleh Tuhan melalui Paulus pada firman Tuhan pada hari ini, supaya jangan ada orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, kedagingan kita sering cenderung untuk membalas. Kalau ada orang berlaku jahat, berlaku tidak adil, atau ada orang yang ingin menjatuhkan kita, memfitnah kita, maka kedagingan kita adalah ingin membalaskan dengan hal yang sama. Kalau kita sudah membalaskannya, maka tingkat kepuasan hati kita akan meningkat. Tetapi kita diingatkan sebagai orang-orang Kristen, agar relasi kehidupan kita terjaga dengan baik, agar iman kita tidak terkotori dengan dendam, iri hati, dan dengki. Tetapi kita tetap menjadi orang Kristen yang taat, orang Kristen yang oke dalam kehidupan kita. Kita diingatkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ditanya kepada kita apakah ini sulit? Memang secara duniawi, manusiawi kita berkata bahwasannya ini sulit. Tetapi karena firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan,
maka kita akan melakukannya dengan taat. Kita punya contoh terbaik, yaitu Allah sendiri yang datang ke tengah-tengah dunia ini, yang telah menjelma menjadi manusia, yang diberi nama Yesus Kristus itu. Dia sendiri menjadi tiruan bagi kita untuk tidak punya usaha dan untuk tidak berpikir apapun tentang membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi justru mendoakan mereka dan memberikan kebaikan kepada orang yang berpikir jahat kepada kita kalau dibutuhkan dari kita sesuatu kebaikan. Nah, ini luar biasa panggilan hidup sebagai orang-orang percaya. Usahakanlah senantiasa supaya kita baik terhadap kamu masing-masing. Jadi kebaikan itu adalah juga identitas dari orang-orang percaya. Kebaikan yang meluas tidak hanya kebaikan teruntuk kepada keluarga, walaupun yang utama kita berbuat baik kepada keluarga kita, tetapi berbuat baik itu tidak dibatasi oleh suku apa, agama apa, tetapi kepada semua orang berbuat baiklah. Karena semua orang itu adalah ciptaan Tuhan. Semua orang itu dikasihi Tuhan. Semua orang adalah makhluk yang disayangi oleh Tuhan. Karena itu terhadap semua orang, marilah kita melakukan apa yang baik. Ada pernyataan seorang tokoh berkata, ketika kita melakukannya, membalas kebaikan dengan kebaikan adalah manusiawi. Kalau ada orang membalas kebaikan dengan kejahatan, itu berasal dari iblis. Tetapi ketika ada orang melakukan kejahatan, membalas kejahatan dengan kebaikan, itu adalah sikap ilahi. Saudara, kita dipanggil untuk melakukan kedua hal. Kita melakukan kebaikan untuk orang yang telah melakukan kebaikan kepada kita. Itu pun harus kita kerjakan dan itu manusiawi. Yang dilarang adalah membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan yang terakhir adalah walau sulit, mari kita kerjakan membalas kejahatan dengan kebaikan. Berharap bahwa ketika membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kejahatan itu akan sirna. Tetapi yang muncul adalah kebaikan dari orang-orang yang telah melakukan tindakan kejahatan kepada kita. Kiranya Roh Kudus menguatkan kita semua untuk melakukannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih setia, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini yang menyapa kehidupan kami. Bapa di sorga, firman ini begitu indah walau sulit untuk dilakukan. Tetapi ajarkan dan kuatkan kami untuk melakukannya. Ingatkan kami Tuhan dalam praktek kehidupan kami, agar kami Tuhan dapat membalas yang baik dengan yang baik, yang jahat pun kami balas dengan kebaikan. Terpujilah namamu di sorga bila kami sudah punya kemampuan untuk melakukannya atas pertolongan Roh Kudus. Hari ini hamba-Mu berdoa mensyafaati seluruh jemaat-Mu di layar kaca ini. Berkenanlah kiranya Tuhan memberkati mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, Bapak Ibu, keluarga-keluarga muda dan para lansia dalam pemeliharaan Tuhan. Kami merindukan ada anak-anak yang bertumbuh sehat dan kuat, punya mental yang baik, hidup takut akan Tuhan. Anak-anak kami bertumbuh menjadi anak-anak yang pintar, yang memiliki masa depan. Generasi-generasi yang bagaikan anak panah yang siap untuk ditancapkan kemanapun. Kami berdoa buat tiap orang tua, ibu dan bapak yang berjuang sepenuh hati untuk membesarkan, mendidik, menghantarkan anak-anak ke masa depan. Ya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu, memberikan hikmat kepada setiap orang tua agar dapat mampu mendidik anak-anak, memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak, dan membawa anak-anak ke dalam masa depan yang lebih baik. Karena dengan kebaikan keluarga, maka nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Para lansia juga hiduplah di dalam sukacita dan damai sejahtera, menjalani masa tua dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat orang-orang yang sakit pada saat ini, kiranya Engkau menjamah tubuh mereka. Apakah mereka di rumah sakit atau di rumah masing-masing,
tangan pengasihan Tuhan memulihkan dan menolong mereka. Kami berdoa ya Tuhan, buat orang-orang yang berduka cita, yang kehilangan harta benda, yang kehilangan orang-orang yang dicintai, yang kehilangan kesehatannya, yang kehilangan jabatannya atau pekerjaannya. Bukan sesuatu yang mudah untuk dihadapi, tetapi bersama dengan Tuhan. Seperti janji Tuhan untuk bisa menguatkan, Tuhan menyertai orang-orang yang dalam kesulitan dan menjadi gembala untuk setiap orang yang berjalan di dalam kekelaman. Terpujilah Engkau Tuhan, maka kami akan melihat berkat-berkat baru, melihat apa yang Tuhan mau taruhkan di dalam kehidupan kami. Dalam layar kaca ini kami bersama-sama berdoa mensapaati bangsa dan negara kami, terutama yang sedang mengalami bencana pada akhir-akhir ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai. Tuhan memberi ketabahan dan kekuatan agar mereka Tuhan dapat menerima keadaan itu dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mereka yang telah kehilangan harta benda, kiranya kesusahan ini akan Tuhan gantikan pada suatu ketika dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Kami berdoa buat pemerintah Indonesia agar mereka memiliki roh hikmat bijaksana dan mereka sekuat hati, tenaga, dan pikiran untuk dapat memberikan jalan keluar, memperbaiki tempat-tempat yang telah rusak, memperbaiki jalan-jalan yang putus akibat longsor dan banjir bandang dimanapun berada. Berkati gereja juga menjadi saluran berkat untuk memberi bantuan. Berikanlah kegerakan hati untuk seluruh jemaat-Mu membantu Tuhan umat yang pada saat ini di dalam kesusahan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena itu kami berdoa, lindungilah anak-anak Tuhan dimanapun berada. Jauhkanlah dari segala mara bahaya, tetapi semua dalam pemeliharaan Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan perlindungan kami, Engkaulah Tuhan gunung batu kami, tempat kami berlindung dari segala ancaman, rintangan bahaya. Dan Tuhan menyertai seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Karena itu terpujilah Engkau Bapa di surga, berkatilah gereja, agar gereja juga menjadi saluran berkat menyampaikan kebenaran firman Allah. Berkati semua jemaat-Mu agar rindu selalu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati pekerjaan jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan tolong mereka dalam melakukan pekerjaan. Mereka yang bekerja di pasar pagi sebagai pengusaha, buatlah usaha mereka berkembang dengan baik. Biarlah mereka juga sebagai pengusaha yang takut akan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang bekerja dalam dunia pendidikan, pakailah mereka Tuhan menjadi saluran berkat dengan roh hikmat bijaksana untuk membuat anak-anak menjadi pintar, mencerdaskan bangsa dan negara. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja dalam dunia kesehatan, baik dalam dunia perpolitikan. Tuhan tolong mereka supaya mereka pun menjadi alat Tuhan untuk mengembangkan kehidupan dimanapun mereka berada. Terpujilah Engkau Tuhan, berkati jemaat-Mu yang masih miskin, Tuhan berikan rezeki kepada mereka, agar mereka Tuhan boleh hidup lebih layak lagi. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang telah diberkati dalam kelimpahan harta benda, agar mereka pun juga Tuhan terbuka hatinya untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan dan menatap akan harta yang abadi, yaitu Tuhan di sorga kelak. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Ada banyak yang kami berdoakan, tetapi kami percaya Engkau Tuhan Allah kami yang maha mendengar. Dengarkanlah doa kami ya Bapa di surga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.